Kenapa saya protes? Di saat kita bayar pajak, di saat kita mengeluarkan pajak penghasilan segala macam, tapi fasilitas yang kita dapatkan tuh sudah serasa tidak sesuai gitu kan. Malah kita lihat para pejabatnya menggunakan duit-duit yang sepertinya nih ya Pak ya, sepertinya duit kita setorkan, pajak kendaraan kita bayarkan, tapi digunakan untuk hidup hedon mereka dan anak istrinya. Jadi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang pemuda yang sangat viral yang ada di Pekanbaru saat ini. Kenapa itu? Karena mungkin karena kekecewaan beliau, mungkin karena marah, mungkin ya kota Pekanbaru ini jalan-jalan banyak yang rusak. Dengan niat, dengan ketulusannya, mungkin dah saking memuncaknya, kita nanti akan lihat di TikTok-nya itu. Di akhirnya dia memperbaiki jalan dengan menggunakan dana pribadi. Siapa dia? Beliau adalah Dr. Bambang Nurdiansyah. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Bambang? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ini panggilannya dokter gitu ya? Gini, ceritanya gimana tuh? Kok bisa dipanggil Dokter Bambang itu gimana ceritanya tuh? Jadi teman-teman pada tahu kalau saya itu kuliah di Universitas Kedokteran dulunya. Oke. Jadi walaupun saya nggak praktek dokter, mereka tahunya saya dulu kuliah di kedokteran, makanya banyak yang panggil saya dokter. Udah macam-macam lah orang panggil saya itu, Pak. Iya. Karena agak sering kontroversi mungkin. Itu satu bikinnya kontroversi. Gitu. Tapi buka praktek. Atau memang di kuliah di kedokteran selesai gitu? Saya S1 kedokterannya selesai, tapi untuk bidang profesinya nggak selesai. Oh, tidak selesai. Gitu. Jadi makanya saya bikin tempat usaha saya namanya Dokter Segerek, garasi dokter kan? Garasi dokter ya? Gitu, Pak. Iya. Untuk dokter kemanusiaan tidak selesai, akhirnya dibikin dokter untuk mobil kayak gitu ya. Kesampainya seperti itu ya. Baik, kita akan kembali ke topik dengan apa yang sangat viral ini, Mas Bambang. Jadi memang saya terkejut juga gitu ya, Mas Bambang tuh sangat berani sekali, istilahnya pertama dengan kenapa sih kok marah-marah gitu loh. Dengan siapa sebenarnya marah-marah terhadap kekesalan Mas ini sampaikan di media sosial itu? Jujur kita marah terhadap pemerintah, tapi tidak menyebut itu pemerintah apapun, kita marah terhadap pemerintah. Terlampau membiarkan kejadian ini berlarut-larut. Contohnya dalam bentuk jalan rusak itu sudah terlampau lama dibiarkan berlarut-larut seperti ini gitu kan. Apakah itu pemerintah mana aja saya kurang paham. Yang penting saya protes terhadap pemerintah. Kenapa saya protes? Di saat kita bayar pajak, di saat kita mengeluarkan pajak penghasilan segala macam, tapi fasilitas yang kita dapatkan tuh sudah serasa tidak sesuai gitu kan. Malah kita lihat para pejabatnya menggunakan duit-duit yang sepertinya nih ya Pak ya, sepertinya duit kita setorkan, pajak kendaraan kita bayarkan, tapi digunakan untuk hidup hedon mereka dan anak istrinya. Jadi di situ kita mulai menimbulkan kesalahan. Mungkin saya salah satu yang menyuarakan dari banyaknya masyarakat gitu. Ya, karena begini, saya baca di beberapa media juga gitu, bahwasanya pemerintah Kota Pekanbaru pada khususnya dia telah melakukan atau memperbaiki ruas-ruas jalan sebanyak 200 titik, ya kan? Kemudian Wali Kota kemarin sempat juga mengatakan beberapa hari yang lalu dia sudah memperbaiki jalan lebih kurang 33 ruas titik. Cuma saya tidak tahu nih jalan yang mana gitu yang diperbaiki oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Karena memang kalau di Jalan Parit Indah ini kan kita nggak tahu wewenangnya. Ya kita berharap pemerintah juga seperti
PJ Wali Kota ataupun Gubernur ataupun dari Kementerian PUPR, ya wewenang jalan di Pari Indah ini mungkin bisa jadi kewenangan provinsi ataupun kota. Kita minta agar jalan tersebut diperbaiki. Nah, itu pun udah diperbaiki sama Mas Bambang ini, masih juga banyak yang bolong ya Mas Bambang ya. Jadi awalnya itu di mana Mas Bambang bisa kesel tuh? Awalnya saya lihat di depan tempat usaha saya sendiri sudah tidak 1-2 kali orang kecelakaan akibat jalan berlobang gitu. Jadi ada yang luka ringan, ada yang luka berat. Karena itu saya berinisiatif, apa yang bisa diperbuat ya? Saya coba komen melalui Instagram, nggak ada tanggapan. Saya bikin video seperti itu, semoga sampai ke bisa menginspirasi para pejabatnya, Pak. Iya. Ternyata viral ya. Itu akhirnya sampai juga. Ya mudah-mudahan dilihat gitu kan, dilihat oleh para pejabatnya, mereka terinspirasi, baik itu dinas-dinas apa kita nggak tahu. Mana yang berwenang, segeralah selesaikan gitu kan. Iya. Kemudian di depan jalan ini yang sudah diperbaiki, sampai di sana enggak tuh? Itu ada, kan lebih parah juga sampai ke ujung ada yang kita timbun menggunakan batu pecah dari depan, mana yang sifatnya lubangnya lebih dari 10 cm kita tambal menggunakan cor. Jika yang berat sekali tidak bisa menggunakan cor, karena kalau kita cor otomatis hancur. Bukan hancur ya Pak, lalu lintas terhambat. Mana mau kita alihkan? Malah bikin macet. Gitu. Kita harus berpikir sampai situ karena ini menggunakan cor kan. Iya. Jadi kita timbun yang bisa kita tambal sulam sementara orang tidak terganggu lalu lintasnya. Gitu. Kalau boleh tahu nih, berapa sih biaya tuh? Budget yang dikeluarkan mungkin kalau bagi pemerintah tuh budget yang kecil Pak. Bagi saya cukup lumayan besar, tapi tidak usah kita sebut nominalnya kan. Gitu Pak. Apa enggak takut dengan misalnya Mas Bambang melakukan pengaspalan jalan ini? Karena kan kita enggak tahu nih, dikiranya dari pihak pemerintah banyak oknum-oknum yang datang untuk ya budget jatuh gue mana gitu kan. Selagi kita berbuat baik kita nggak perlu takut apapun. Tapi ada enggak itu? Kurang di jalan ya? Ya kurang tahu lah saya, kalau di foto diklaim pekerjaan mereka kita nggak tahu kan. Yang jelas saya sudah berbuat baik, bisa membantu masyarakat mengurangi risiko terhadap kecelakaan itu aja. Memang perbuatan Mas Bambang ini sangat mulia, terutama yang jalan-jalan yang banyak lubang itu sangat membahayakan bagi pengendara jalan. Karena jujur memang kami melihat jalan yang rusak kayak gitu hampir juga jatuh waktu itu kan? Betul. Ya. Jadi saya sudah pernah mengadu ke Kepala Dinas PUPR waktu itu yang saat ini sekarang menjabat sebagai Sekda Pak Indra Pomi. Mas Indra Pomi, tolong aspirasi dari masyarakat Mas Bambang seperti ini memang kita apresiasi sekali gitu. Ya, jadi apa namanya? Ya tolong diperbaiki lah. Bahkan di depan rumah sini nih ada mantan Sekda juga nih. Betul. Bang Jamal, si Jamil di sini. Betul. Ya, memang ada. Saya dengar dari orang ada mantan Sekda Kota Pekanbaru. Iya. Sekarang Badan Penelitian, Badan Litbang, Mas Bang Jamil. Tolong Bang Jamil, masa di depan Bang Jamil aja tidak bisa diperbaiki. Jadi gini Pak, kalau saya jadi pejabat Pak, risih saya nengok yang kayak gini. Iya. Betul Pak. Jadi saya rasa seperti itu juga mungkin Pak. Jadi, tapi enaknya pejabat itu dia enggak risih tuh Mas. Dia naik mobil mewah, beda dong, ya kan? Beda dengan masyarakat. Iya. Dia naik mobil mewah, iya. Mobil disediakan negara. Apa yang dia risaukan gitu? Apalagi mobil listrik sekarang kan biar bisa mulus di jalan. Gitu. Jadi selama bulan puasa ini masih mengerjakan kah? Sempat saya kerjakan di Jalan Delima kemarin. Jalan Delima ya? Iya, Jalan Delima. Parah nggak lubangnya tuh? Kalau buat motor lari-lari 60, saya rasa kecelakaan fatal sih. Gitu ya? Jadi kalau buat mobil lari-lari 60, ya minimal pecah ban lah. Pecah ban ya? Iya, makanya saya berinisiatif tambah lagi gitu. Selagi ada waktu, kesempatan, dan ada rezekinya akan saya bantu pemerintah untuk nambal-nambal jalan berlubang. Kemudian terakhir nih, kemarin agak viral juga nih masalah di teror ceritanya nih. Ternyata ODGJ katanya gitu. Memang ya? Ya, kalau kita kan karena ada terjadi video viral, habis itu ada pelemparan ruko menggunakan palu. Kalau pakai batu mungkin kita anggap orang iseng. Jadi kita berasumsi di teror. Apakah itu teror betulan atau tidak kita nggak tahu. Menggunakan palu. Dia lempar palu atau memang diketoknya? Dilempar palu. Kebetulan di lantai 2 tuh posisi kacanya. Jadi dilempar palu dan melakukannya jam 11 malam.
Masa iya ODGJ masih keliaran jam 11 malam kan bisa naik motor lagi. Tapi ya naik mudah-mudahan motor. betul-betul ODGJ Dia yang sendiri? hanya iseng sendiri. Oh, mungkin ODGJ-nya naik motor? Naik motor. Oh, pintar ya. Dan kejadiannya jam 11 malam, ya kalau saya sih tidak jadi masalah. Kalau memang beliau dalam gangguan jiwa, semoga cepat sembuh. Mungkin gitu dia kita khilafkan, kita maafkan aja, mungkin dia lagi kumat pas jam segitu. Iya, betul. Oke. Saat ini masih adakah meneror by phone ataupun apa? Ya, so berhentikan dong, jangan lanjutkan terus dong ininya. Apakah ada seperti kayak gitu? Sejauh ini Jujur? belum ada. Belum ada ya. Karena mungkin kalau by phone juga jadi barang bukti kan. Kalau ada yang teror lewat telepon, pasti kita akan cek langsung. Iya. Atau yang datang ya, atau yang lihat-lihat begitu? Kalau yang lihat-lihat sering. Oh ya? Ya, malam rata-rata. Karena saya ada yang jaga kan. Begitu yang jaga masuk ke dalam, dilihat dari dalam, ada yang berhenti di depan, jalan ke depan halaman saya, pas ditegur lari. Udah ada 3-4 kali. Oh gitu ya? Iya. Tapi saya nggak ambil pusing selagi nggak bahayakan nyawa. Ya. Terakhir nih. Ya. Ya dari viral itu juga. Kalau misalnya maju sebagai caleg. Wah, masih jauh Pak. Gitu. Saya mana tahu kan 2024 kan. Jadi begini. Untuk menjadi caleg berarti kan ada dana aspirasi yang digunakan untuk perbaiki jalan. Nah, oh gitu. Oh iya. Jadi saya mengutip ilmu sedikit. Oke. Kalau itu kita tidak belum ada di planning, cuman kita tidak menutup kemungkinan jika visi misinya sesuai dan baik gitu Pak. Iya. Nah, jadi saya ada mengutip sedikit kata-kata nih dari teman. Pemain bola tanpa lapangan bukan apa-apa gitu. Jadi sehebat-hebatnya Messi itu kalau nggak ada lapangan hijaunya juga bukan jadi apa-apa. Jadi saya berpikir betul juga gitu. Kalau ada yang mengarahkan saya ke sana dan itu permintaan oleh masyarakat, kita nggak menutup kemungkinan gitu. Yang penting saya berbuat baik aja dulu. Masalah permintaan dari masyarakat dukung. Kalau memang itu menjadi rezeki saya dari Yang Maha Kuasa, saya akan lakukan. Tapi kalau bukan rezeki saya juga, saya tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Baik. Tuh. Terakhir mungkin ada saran dari untuk pemerintah kepada Pak PJ atau Pak Gubernur ataupun dari Kementerian sendiri, Mas Bambang. Sarannya ini aja sih. Gunakan duit negara itu untuk proyek-proyek yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat gitu. Kalau kita lihat ada 2 proyek yang saya rasa untuk saat seperti sekarang ini sia-sia Pak, jujur aja. Seperti payung yang di Masjid Agung, dibikin 40 miliar tanpa arti saya rasa. Kemudian ada mobil listrik, semua masyarakat tahu itu gitu kan. 40 miliar untuk sebuah payung yang anfaedah kalau bagi saya Pak, gitu. Anfaedah, karena masjid tersebut juga bukan ikonik wisata gitu. Iya. Jadi sekarang lagi rusak tuh palingnya. Iya itu makanya Pak, 40 miliar untuk proyek seperti itu kan anfaedah, sangat anfaedah sekali. Kalau seperti mobil listrik, saya rasakan sebenarnya sih memang arahan dari Pak Presiden kita. Tapi kan kita bisa menolak dulu untuk sementara. Seperti PJ Wali Kota kita menolak, alhamdulillah. Saya apresiasi juga tuh, beliau tolak dulu gitu kan. Jadi pada dasarnya saya tetap support pemerintah agar jadi lebih baik gitu. Baik. Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Mas Bambang. Itu yang dilakukannya adalah untuk kebaikan dan juga untuk keselamatan pejalan, khususnya pengendara motor ataupun kendaraan roda 4. Jadi masyarakat lebih banyak tergetuk ya. Kita lihat memang masyarakat di jalan-jalan yang ada di Pekanbaru saat ini memang banyak lubang ya, khususnya proyek instalasi pembuangan air limbah IPAL yang tak pernah selesai. Yang membuat jalan hancur, jalan Cepaka, jalan Datu, aduh kacau loh. Rata-rata hancur ya. Ya, mungkin banyak Mas Bambang laginya mungkin ya. Mudah-mudahan terketuk untuk memperbaiki jalan, tapi ya mentang-mentang diperbaiki, pemerintah jangan angkat tangan dong, begitu ya. Baik. Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Mas Bambang. Saya Eka Saputra dan Mas Bambang mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.